ketika seseorang itu udah baca buku ini dan habis itu what is your hope untuk mereka? Mereka selalu on their hardest days, di hari tersulitnya, ingat akan satu kebenaran, bukan fakta. Kebenaran bahwa you are loved. Tuhan itu bisa loh menitipkan satu pekerjaan buat kita. Kita harus lakukan. Kita yang punya ide, wah nanti akan begini. Padahal sebenarnya yang mau Tuhan sentuh dengan yang kita buat itu hanya untuk satu orang. If only that one person is saved, itu udah lebih dari cukup buat Tuhan. Karena emang tujuannya dia itu doang. Banyak orang yang mengeluarkan pertanyaan seperti lo, ini bukan recycle ya? Kok judulnya sama? Kok ada bab yang sama? Gue harus berulang-ulang bilang enggak, ini tuh rewisdom. Ini ada bab beda kok. Jadi harus prove myself bahwa enggak, ini beda, ini beda, ini beda. Tapi at the end of the day gue yang kayak, serah Tuhan deh mau jadi apa, yang penting gue udah patuh. Hai, ini gue Daniel, tetangga kamu. Yuk kita mulai. Gue ngomongin soal healthy boundary sama temen. Baru tadi pagi, makanya ini gue share ini nih. Gue baru tadi pagi, gue bilang sama Viola, gue punya 2 temen sahabat emang dari SMA. SMA kelas 1 sama mereka. Sampai hari ini kita masih punya satu grup bareng, kita masih suka nongkrong. Gue ngundang mereka ke gala premier Glenn Fredly the Movie. I think itu adalah milestone, salah satu milestone di hidup gue. Dan gue pengen orang-orang yang gue peduli untuk datang dan merayakan itu sama gue. Iya. Dua-duanya gak ada yang datang. Oke. Right? Dua-duanya gak ada yang datang. Dan abis itu dua-duanya gak komen apa-apa di grup. Oh no. Minggu depannya gue bilang kayak, guys gue baru ngeh kalau misalnya kalian gak datang ke gala premiernya. Di grup. Oh no. Gak datang ke gala premier. Yang satu bilang, iya bro, sorry nih, gue ada presentasi sama bos mendadak, jadi gue bener-bener gak bisa datang gitu kan, itu waktunya siang gitu. Oke. Yang satu lagi, tidak komentar. At all? At all. Tapi read? Ya. Terbaca? Tadi pagi, gue ngomong sama Viola, what should I do? You know, ada 2 pilihan. Apakah gue konfrontasi ke grup, atau gue diemin mereka, dan sampai mereka komentar pun gue diemin terus sampai kasih tahu ya kalau misalnya gue ngambek, gue diemin sediem-diemnya gitu. Gue seneng nih pembahasan gini karena it's just being human kan. Iya. Nah, gue bilang sama Viola, tapi ada cara kedua. Gue tulis di grup, gue bilang, guys, gue sayang banget sama kalian, dan gue ngomong ini karena gue sayang sama kalian. Gue kecewa karena kalian gak datang ke gala premier sebuah project yang gue ngerasa ini milestone gue banget gitu. Dan lu bilang minta maaf aja karena lu gak bisa datang, itu enggak gitu. Harus gue tanya. Dan maksudnya kenapa lu gak at least komen apa gitu, hey congrats ya Dan, atau apa, itu pun juga enggak gitu. Gue kayak kok gini, gue pikir kita selalu support each other lah segala kayak gitu. Gue literally udah mikir ya, apakah musim gue untuk berteman sama mereka sudah lewat. Jadi gue mulai mencari musim yang baru dengan teman-teman yang baru yang mungkin akan membuat gue lebih tinggi dan sukses. Iya, human gitu. Banget sih berpikir ya kan? Begitu. Akhirnya gue ngomong gitu sama mereka. Gue belum ngomong, gue mikir untuk nulis itu kan. Tadi ketika lu ngomong kayak gitu, enggak sih Nel, harusnya lu teleponin satu-satu. Bro, boleh tahu nggak? What happened? Kenapa lu gak datang ke gala premier? Mungkin dia lagi sakit, mungkin dia lagi sibuk, mungkin lagi ini. Kan ini udah asumsi yang gue overthinking yang sangat toksik dan tidak sehat gitu. Wah ini pasti karena dia sirik sama gue bisa bikin film dan dia belum jadi apa-apa. Padahal dia lagi apa, sibuk apa misalnya. Mungkin dia lagi sibuk apa-apa gitu. Tapi gila, di otak gue itu toxic banget udah gitu. Jadi yang I don't know, this is so real by the way. Dan by the way kalau misalnya temen gue nonton ini, gue minta maaf banget. Pernah mikir kalau misalnya lu dengki sama gue atau iri hati. Tapi I feel like hal-hal seperti ini yang mungkin kenapa kita butuh healthy boundaries ini gitu. Karena yang gak semua temen mungkin mempunyai their best of heart for you. Dan kadang-kadang Oke, gue akan telepon dia. Tapi kalau misalnya jawabannya itu ternyata emang bener-bener, ya bro lu tau lah gue sibuk, jadi gue gak bisa. Udah ya sorry ya, next ya. Maksudnya next apa? Next film lu. Gue ke gala premier. Goodbye.
Healthy boundaries dong. Yeah. Gue gak, itu kan yang ada gue kayak, it's okay bro, no problem. Yang penting, minggu depan kita hangout lagi ya, gimana ya. Itu kan berarti gue membiarkan tuh gue diinjek-injek. Tanpa mereka merasakan konsekuensinya. You know what I mean? Yeah, Jadi yeah. tetap harus ada konsekuensi tersebut yang bilang, temen tuh gak kayak gitu men. Yeah. Temen itu harusnya saling support gitu. Dan gue gak ngerasain support dari lu sama sekali. You know, I think itu bagus untuk diucapkan. Dan by the way ngomong itu karena gue sayang sama mereka dan gue pengen keep pertemanan ini. Supaya next time, yang gak ada nih kayak gini. Next time mereka udah tahu. Kalau misalnya gue ada sesuatu dan gue undang mereka, please come. Kalau lu gak bisa datang, please say sorry. Karena lu ada sesuatu. Gini gak sih, coba ya, ini gue lihat dari sisi lain. Mungkin gak sih ada hal yang dia belum punya diksinya, dia belum bisa ceritain. Ya mungkin, ya, mungkin. Jadi ya mungkin saat tapi gue itu. temenan sama dia dari SMA loh. Iya. You know what I mean? I know. Like how insecure can you be? Kalau misalnya sampai lu ngomong sama gue gak bisa datangnya, enggak gitu. I don't know, kayak is that emang etikanya seperti itu kah gitu? Enggak, etika udah jelas enggak. Ya, etika kan? Udah jelas enggak. Tapi bisa jadi, bukannya gue ngebela temen lo ya, tapi gue mencoba untuk menghadirkan fakta lain. Sure. Bisa jadi memang dia mengalami sesuatu yang begitu beratnya. Bisa jadi. Ya. Of course. Jadi mungkin pilihan kita adalah, kalau gue ini ya, gue pengen tuh ngomong kayak lo. Udah deh kalau gitu gak usah datang lagi, besok gak akan gue undang. You don't need to be in my circle gitu ya. Atau gue simpen itu dalam tulisan jurnal gue, lalu mungkin gue akan tunggu seminggu, 2 minggu, mungkin itu akan meluntur dan nanti suatu saat mungkin akan ada jawabannya gitu. Gue sering banget ngelakuin kayak gitu. Jadi message yang pengen gue kirim, gue tulis dulu, semuanya, I sleep over it, besoknya gue baca lagi, keras banget. Iya kan. Iya. Jadi ya udahlah, ya kadang-kadang kalau gue ya gitu. Nah karena gue adalah gue kemarin waktu gue menepi ke Bali, gue posisinya adalah sebagai temen lo. Oke. Gue kan hilang. Ya, elunya yang hilang tanpa memberitahu ke sahabat-sahabat lo. Gue ini ada 9 orang di dunia entertainment MC ceritanya. Dan habis itu tiba-tiba lu ngilang cuma aja. Cuma 1 orang yang gue ceritakan dan mereka bertanya, kenapa cuma dia yang ditanya? Yang dikasih tahu. Kenapa kita 8 orang lainnya enggak? Jawabannya sesimpel, karena cuma dia yang datangi gue di saat gue terpuruk. Oke. Kalian tidak ada yang bertanya. Tapi I don't want to say that dulu. Karena it will hurt you. Karena guanya juga lagi ada racun. Jadi gue pilih narasi publik itu. Anak-anak gue udah ini nih, nenek-nenek kayaknya gue perlu konsentrasi. Diplomatis gitu. banget ya. Iya. Udah cari aman aja dulu. Karena ya tadi gue bilang banyak hati yang ada di sana. Ada bapak gue masih hidup. Gue belum bisa cerita soal ini. Ibu gue masih belum mengerti bagaimana posisi dia sebagai istri, tapi juga sebagai ibu. Adik-adik gue juga pada saat itu masih perlu diproses gitu. Dan I just couldn't gitu ya. Jadi udah. Nah, baru-baru ini justru lucu deh. Tuhan tuh memang baik banget. Begitu buku ini keluar, teman-teman gue ini beberapa udah ada yang punya podcast juga, yang gue datangi juga. Nggak berarti sama 8,5 tahun ini gue hilang terus nggak kontak mereka loh. Secara sosmed aja memang gue unfollow karena I need to concentrate gitu. Tapi secara berkala gue pasti setiap ulang tahun gue pasti akan nelfon, minimal voice note. Kalau gue denger apa sih ini masuk rumah sakit loh gini-gini, gue akan telepon. Nggak diangkat, gue nyanyi lagu worship, gue voice note doa. That's how I want them to know I'm still here, I'm not distant. But right now gue gak bisa ada di 2 kaki ini karena Tuhan lagi taruh gue di musim ini. Tapi kan susah ngomong kayak gitu. Nah ketika ada buku ini kemarin pas ngobrol-ngobrol tuh akhirnya malah keluar semuanya. Jadi ya udah lo keluarin deh semua. Iya apa, ya oke, iya. Akhirnya cuma 3 item aja dari gue. I'm sorry, I thank you for still being my friend, and I love you. Udah itu aja dari gue. Gue gak mau bela diri gimana-gimana. Maybe one day kita bisa duduk over a cup of tea. And if you want to know more, you have time, gue akan ceritain. Tapi gue gak mau cerita itu sebagai sesuatu yang, tapi gue tuh kemarin gini, gue kemarin jadi victim gini. self-pity. Gak mau. 3 itu menurut gue kemarin cukup. Wow. Apa harapan lo atau mungkin buahnya ya? Maksudnya kayak hasilnya ketika seseorang itu udah baca buku ini dan habis itu what is your hope untuk mereka? Bahwa mereka selalu
On their hardest days, di hari tersulitnya, ingat akan satu kebenaran, bukan fakta. Kebenaran bahwa you are loved. Itu udah lebih dari cukup untuk kita jalani hidup. Kalau kita tahu kalau kita dicintai. Karena kalau kita dicintai artinya kita di-approve oleh yang menciptakan kita. That's more than enough. Teorinya gampang. Prakteknya susah. Betul. But if it was easy, everybody would be doing it. Everybody would be Jay Shetty sitting here and talking to you, man. Yeah. Wisdomnya udah tinggi-tinggi semua. Semua nulis buku. Semua bikin talk show. No. Gue real life story aja. Again ya. Jadi kebanyakan gue yang curhat by the way. Enggak dong, gak apa-apa. Ini kan ngobrol sama tetangga. Yoi. Yuk diminum dulu teh. Oh iya, saya baru mau ngomong. Ini kalau saya tetanggaan gini kan. Diminum dulu tehnya, ya ampun. Alright. Di Januari 2022 itu emang ngerasa terpanggil banget untuk bikin film Glenn Fredly. Iya. Dan gue ngerasa Tuhan nyuruh gue, Neil, bikin ya. Akhirnya April 2024 filmnya tayang. Dan ketika filmnya tayang, itu benar-benar Tuhan kayak, well done my son. Oh, iya. Thank you. Yeah. You know, kayak good job. You finish the race. Lo benar-benar nurut, you obey, lo patuh. Lo gue minta lo untuk ngelakuin ini dan lo benar-benar menyelesaikannya secara excellent dan penuh dengan integritas. Good job. Gue dapat approval dari Tuhan. Tapi filmnya gak sesuai bayangan lo. Ekspektasi gue. Yeah. Numbersnya yang tadi wah project dari Tuhan. Harusnya 10 juta penonton dong. Tapi gak nyampe 10 juta penonton. Bukan gak. Belum nyampe 10 juta penonton. Ya. Jadi maksud gue, loh kok seperti ini? Kayak gue udah dapat approval dari Tuhan. Tapi kenapa gue tidak dapat approval atau belum dapat approval dari manusia? Dari umatnya. Bosnya aja udah approve. Ya kan? Iya. Jadi langsung kayak gue ngerasa, Tuhan kok jadi kayak gini sih? You know, gue udah nurut loh, gue udah patuh loh. Kenapa outcome-nya gak sesuai dengan ekspektasinya nih, kayak gitu. Di situ tuh gue mulai kayak, tapi kan Tuhan gak pernah bilang, kayak Daniel bikinin film Glenn Fredly and make sure 10 juta penonton. Dia gak pernah bilang gitu. So actually the race udah selesai ketika filmnya tayang. The race is finished. Tapi ketika gue udah nyampe finish line, gue masih terus lari. Terus lari. Gue yang kayak belum. No. Yes, gue tahu lu udah ngasih gue approval, but gue masih terus lari. Karena gue masih belum dapat approval of men. Maksudnya orang-orang itu masih belum kayak, gila Daniel sebagai produser lu keren banget nih, bagus banget nih. Iya 10 juta penonton nih. Wah Daniel di Forbes magazine produser tersukses di Indonesia, bla 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 bla. You know, like itunya kok nggak ada gitu. Again, secara teori emang enak mendapatkan approval dari Tuhan, tapi jauh lebih enak rasanya kalau dapat approval dari manusia. Ya, untuk daging kita. Jadi ego gue itu masih sangat main banget di sini sekarang. Iya. Lu tau gak gue ingat apa barusan kenapa gue ketawa? Gue pernah baca satu artikel tentang maraton. Bukan maraton, sorry, lomba lari lah 5 kilometer. Terus orangnya lari sampai 6. Lu tau gak kenapa? Karena dia ada OCD, dia gak suka angka ganjil. Jadi jangan-jangan lu lari terus, lu apa yang ada di sini lu Neil, kenapa lu harus tetap masih lari? Udah di sana garis finishnya, stop running gitu kan. Jadi tadi gue melihat gambar itu kayak, Daniel, you need to not look at yang itu, you need to look at yang harusnya berhenti di mana gitu. Karena ya nggak tahu ya, ini I hope ini berdampak ketika gue ngomong gini. Most often than not, lebih sering yang gue alami dan yang gue lihat, yang gue sering lupa juga karena gue tetap manusia. Tuhan itu bisa loh menitipkan satu pekerjaan buat kita harus lakukan, kita yang punya ide, wah nanti akan begini. Padahal sebenarnya yang mau Tuhan sentuh dengan yang kita buat itu hanya untuk satu orang.
if only that 1% is saved, itu udah lebih dari cukup buat Tuhan. Karena emang tujuannya dia itu doang. Betul. Jadi ya itu. Sama sekarang gue juga lagi berpikir dari buku ini, banyak orang yang mengeluarkan pertanyaan seperti lo, ini bukan recycle ya? Kok judulnya sama? Kok ada bab yang sama? Gue harus berulang-ulang bilang enggak, ini tuh wisdom, ini ada bab beda kok. Jadi harus prove myself bahwa enggak, ini beda, ini beda, ini beda. Tapi at the end of the day gue yang kayak, serah Tuhan deh mau jadi apa, yang penting gue udah patuh. Oke, next project apa, disuruh nulis apa lagi gitu. Karena Tuhan tahu setiap kali disuruh nulis gue tuh daging gue berontak. Karena kan kalau nulis harus menyepi ya. Itu tuh berat buat orang kayak gue yang aktif gitu. Jadi you know what, let me be salah satu perwakilan dari umatnya Tuhan yang bilang, good job Daniel. Wow, thank you. I think you picked a right team untuk biopik. Mungkin belum semua orang ngerti biopik, but I'm sure seperti the Father in Heaven is happy with your obedience, maka dia akan mengizinkan lo mengicip buahnya in his time. Amin. I'm so proud of you. Gue akan merayakan Daniel sebagai produser yang patuh pada Tuhan dan membuat film Glenn Fredly. Nggak banyak orang yang mau patuh. Thank you. I think ada satu barusan yang lu ngomong, dan itu produser seperti apa? Produser yang patuh sama Tuhan. I think itu we go back there kan jadinya. Itu jadi balik wisdom buat gue sih. Kalau kata anak stand up, call back. Tadi kan awalnya dengan patuh itu kan dan overthinking, kita balikin lagi ke situ. Karena ternyata ya memang full circle ya. Balik lagi memang ke situ. Gitu. Thank you. Udah, Thank I think you know, setiap kali gue ngobrol sama Sophie ya seperti ini ya, kita jadi curhat-curhatan. Bahkan gitu ya. off air juga begini ya. Iya. Kita kalau di off airin kali udah berapa episode? Oh banyak guys. Kayak kemarin ke Bali gue sempet ngasih ini gak ke lo? Lu titip Tracy. Gue udah terima, ada di meja TV gue. Ada ya? Iya. Terima Terima kasih juga. Oh boleh kalau mau ngasih lagi. Yaudah satu lagi lah. Dua gak apa-apa. Tetangga saling menyanggah, bukan menyanggah. Betul, ini dia rumahnya. Dan jangan lupa juga buat kalian yang belum ngedapetin buku ini bisa dibeli di mana aja? Ini udah ada di toko-toko buku besar, termasuk yang huruf G itu. Gramedia. Iya. Terus inilah datang ke toko hijau sama orange-nya aja. Shopee atau Tokopedia. Iya. Nama penerbit gue di situ Bentang Pustaka Official. Oke, ya udah. Hati yang gembira. Si paling overthinking. Kalau misalnya kalian ngerasa si paling overthinking, atau sedang mendampingi orang yang overthinking agar bisa memakluminya, bacalah ini. Sounds like a very good marketing pitch. Yes, I love it. Sophie, thank you so much. Thank you ya Daniel. Again, gue seneng banget. Kita benar-benar adalah tetangga yang saling menyangga menurut gue. Karena setiap kali kita ketemu, setiap kali kita ngobrol, kita kayak saling menyangga satu sama yang lain. We encourage each other and we just speak life over each other. And I think itu yang mudah-mudahan orang-orang atau para pendengar atau penonton itu bisa mendapatkan itu dari vibe kita barusan. I hope so. Karena niat kita kan memang hanya melakukan yang kita bisa di bidang kita dan at the same time memperkatakan kebenaran Tuhan sih. Orang pada bilang kalau misalnya Daniel Tetangga Kamu ini talk show gitu ya, atau gue seharusnya menginterview Sophie gitu. Tapi sebenarnya at the end of the day, Daniel Tetangga Kamu adalah kita lagi bertetangga. Jadi siapapun yang curhat ngobrol-ngobrol tetangga, bisa jadi hostnya lagi curhat gitu. Karena gue lagi ada di masa yang tadi seminggu bonyok ini gitu. So I think there are a lot of times yang ini kita lagi bertetangga banget. Dan tetangga lagi curhat banget. Cheering you on. Exactly. Lagi ada di lembah, Daniel lagi naik lagi sampai ketemu bukit berikutnya. Karena kita semua beda, musim lembah dan musim bukit kita. We have different times. Exactly. So thank you banget buat semua yang nonton. Kita ketemu lagi di episode berikutnya. Tetangga saling menyangga, bukan menyanggah. Dan hati yang gembira adalah obat. See you guys. Bye.